Teman, kembali lagi bersama saya Raka. Kali ini kita akan membahas fungsi di pemrograman komputer ya. Di sini kita akan mengetahui definisi fungsi ya dan sebagainya. Oke, mungkin pertama kita akan mencoba di Scratch ya. Apa itu fungsi? Nah, oke teman-teman, kita sudah berada di Scratch ya. Ini kita membuat kalkulator sederhana. Jadi apa itu fungsi ya? Fungsi kalau di Scratch itu namanya blok. Apa itu blok atau fungsi? Fungsi itu sekumpulan data ya. Jadi agar kita rapi lah, mempermudah juga. Oke, kita akan coba membuat ini ya. Jadi kalau membuat fungsi, kita ke my block. Kita tulis di sini, sorry, seperti ini. Nah, ini yang namanya fungsi atau divide. Terus gimana caranya biar kita banyak ya? Ini kan ada 1, 2, 3. Gampang teman-teman. Jadi kita tinggal tambah input 3 kali. Lalu jadi 1, 2, 3 ya. Seperti itu. Ya, mungkin kita akan coba ya. Jadi aku pertama itu membuat pertambahan ya. Ini kan sekumpulan perintah ya agar bisa dipakai kembali. Fungsi itu seperti definisinya. Yang perintah pertama itu ada pertambahan, kedua ada perkalian, tiga pengurangan, empat pembagian. Nah, yang pertama itu ada perhitungan ya. Perhitungan satu itu pertambahan. Yang kedua pengurangan sesuai di sini. Tiga perkalian, yang empat itu pembagian. Kita akan coba. Oke. Satu misalnya 2, 3 ya. Nomor 2, 25. Kita mau pilih pertambahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Kita coba pertambahan. Nah, itu teman-teman. Kita coba lagi perkalian ya. 1 kita 5. Ada ngelag ya sebentar. Ini 5. Perkalian ke berapa ini? Ketiga. Nah, seperti itu ya. Jadi ini fungsi dari blok atau definisi atau fungsi. Jadi sekumpulan perintah ya yang bisa dipakai kembali. Jadi lebih rapi lah. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba di Python ya. Oke, kita sekarang sudah berada di Python ya. Di sini kita akan membuat kalkulator sederhana seperti tadi. Nah, tadi kan define ya. Define atau fungsi di script. Sorry, di Python tuh nulisnya def seperti ini. Lalu ada fungsi return. Return itu apa fungsinya? Fungsinya itu memanggil kembali variabel yang kita beri ya. Nomor 1 kita beri 2, nanti akan dipanggil lagi di sini 2 plus. Misal nomor 2 kita beri 5, berarti 2 plus 5, fungsi return seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada float ya, karena nanti nomornya bisa saja desimal seperti itu. Lalu di sini ada if, kita yang memilih nomor 1 itu pertambahan ya nih, 1 tambah 2 kurang 3 kali 4 bagi. Kita coba ya. Satu kita 2 misal 5. Kita akan perkalian 10 seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya fungsi dari def atau fungsi ya.
untuk memanggil atau mengelompokkan perintah supaya bisa dipakai terus menerus ya. Jadi lebih rapi ya, seperti itu fungsi dari definisi, define, atau block ya. Oke, sekarang kita akan coba aktivitas ya. Aktivitasnya apa? Kita lihat nanti. Oke, kita sudah berada di aktivitas ini ya. Menghitung nilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Di aktivitas kali ini kita akan mencari data di sini ya. List ini nanti cari minimalnya, minimum dan rata-rata. Minimal, maksimal, dan rata-rata. Oke, kita pertama di sini ada blok ambil nilai dari pengguna. Jika jawabannya benar, blok ini tidak akan berhenti ya. Jadi datanya akan terus berlanjut. Nah, di sini kita kalau ingin berhenti, kita pakai min 1 ya. Karena aku sudah set di min 1. Min 1 untuk berhenti seperti ini. Lalu di sini ada minimum ya. Itu tulis minimum. Nah, ini kita set minimum to item 1 of nilai. Jadi ini itu nilai awal untuk pembandingnya ya, seperti itu. Lalu indeksnya 1 karena di Scratch itu diawali dari 1 ya. Kalau Python 0. Nah, lalu ada repeat atau loops, perulangan jumlah nilainya ya. Jadi kita akan mengulangi programnya ya. Sejumlah dari blok ini mesti 2 kali, berarti 2 kali perulangan seperti itu. Nah, if item index of nilai minimum, jadi kalau nilai posisi indeks lebih kecil dari minimum saat ini, kita akan menemukan yang lebih kecil. Maka kita akan set itu menjadi yang paling kecil ya. Contoh di sini 7 dan 9. Terkecilnya 7. Kita akan coba dulu ya. 7, 9, 4. Nah, kalau seperti ini berarti sudah ditemukan paling kecilnya di 4, tidak di 7 lagi ya. Karena kita sudah pakai item index of nilai lebih kecil dari minimum seperti itu. Lalu di sini ada maksimal sama seperti tadi. Kita akan mencari sebuah bilangan yang menjadi pembandingnya ya. Lalu diulangi sesuai program ini 3 kali, dicari yang paling besar 9 di sini. Berarti sudah ketemu maksimalnya 9 ya. Ini lebih besar dari maksimalnya ya. Lalu di sini ada rata-rata atau sum ya. Jadi pertama kita set dari 0 supaya data awal dimulai dari 0. Jadi tidak ada, misal ini sudah 8, nanti kalau ada program lagi yang rata-ratanya 5, dimulainya dari 0. Jadi tidak 8 tambah 5 seperti itu. Lalu nah, di sini kan sum ya. Sum itu berarti jumlah data dari sini nih. 7, 9, dan 4 dibagi length of nilai. Nilai dari sini ada berapa? 1, 2, 3. Dari 7, 9 tambah 4. Sum ini 7, 9 tambah 4. Lalu dibagi length of nilai. Length of nilainya berapa nih? 1, 2, 3 seperti itu. Oke, mungkin kita ke programnya ya, ini yang pertama ya. Ini ambil nilai dari pengguna. Length of nilainya sama dengan 0 ya. Nilai 0. Nih, kamu tidak akan memberikan nilai apa-apa jika 0 tidak akan memberikan nilai apa-apa ya. Jadi ini hitung list minimum, maksimal, dan rata-rata. Oke, kita coba ya. 7. Ini tidak akan berhenti ya. Ini coba 0. Ini tidak akan terjadi apa-apa ya, karena ini 0. Di sini length of nilainya 5. Coba kita cara berhentinya di sini ya. Untuk berhenti itu kita min 1. Nih. Repeat until min 1 ya. Kita tulis min 1. Nah, minimalnya 0. Maksimalnya 9. Rata-ratanya
6,2 ya. Rata-rata itu diambil dari perjumlahan nih, 79 tambah 9 tambah 6 dibagi jumlah datanya ya, ada berapa, seperti itu. Oke, mungkin kita akan lanjut di pemrograman yang Python ya, ini kan di Scratch, selanjutnya di Python. Oke, kita sudah berada di Python ya. Nah, pertama kita akan mencari ini ya, grade 0 atau kosong ini untuk menyimpan nilai ya. Program ini tua kan, terus berjalan ya sampai user atau kitanya itu pengguna mengetik -1. Jika angkanya lebih dari 10, nah, kita akan print please provide a grade breakpoint di antara 0 dan 10. -1 untuk berhenti. Tadi saya sudah mencoba ya. Jika kita lebih dari 10, kita akan muncul teks peringatan ya. Please berikan nilai di antara 0 sampai 10. Itu. Kalau misal lebih dari jika kurang dari 1 juga akan munculkan ya. Jadi ini saya main 8 juga akan muncul. Nah, fungsi dari def sampai return ini seperti itu ya. Lalu ada minimum di sini. Minimum itu apa? Di sini kita akan mengambil nilai pertama sebagai nilai terkecil sementara ya. Seperti yang tadi saya dijelaskan di sini. Kita akan mencari nilai terkecil ya. Ini yang pertama, kita jadikan pembanding seperti itu. Nah, jika ada yang misal 7 nih, ada 9 sama 7, nanti dicek ada yang lebih kecil nggak dari 9, 7, dan 9 nih. Fungsinya seperti itu. Nah, maksimum juga sama, nanti dia akan mengecek ya. For number in number list. Ini tuh apa, untuk jadi bulat lah, bilangan bulat ya. Karena 1, 2, 3 mana yang terkecil seperti itu. Lalu ada sum atau mencari rata-rata. Nah, fungsi len itu apa? Len itu untuk mengetahui nilai di dalam sini itu ada berapa. Ini kan ada 3, 1, 2, 3, 9, 7, 9. Ini kan main 8 nggak berlaku, 8, 7 dan 8 berlaku. Seperti itu untuk len. Nah, selanjutnya ya, kita mau ngeprint ya hasilnya tadi. Kita akan print minimum, maksimal, dan rata-ratanya. Kita coba ya. 9. Nah, ini coba kita 90 ya. Seperti itu. Nanti akan muncul teks peringatan. Kita tambah 8. Tapi kita mengecek ya, kalau ini valid datanya akan ditambahkan, tapi jika tidak maka tidak akan ditambahkan. Dari validasi di sini ya. 5. Nah, untuk berhenti -1. Ini. Nah, tapi fungsi lain itu memberikan nilai di sini itu ada berapa yang valid ya, 1, 2, 3. Jadi list dalam nomor ini ada berapa ya. Kalau yang tidak valid tidak dihitung ya, tidak masuk. 985 paling besar 9 ya. Jadi tadi di maksimal ini dicari ya. Ini kan ada in dari ini 0, 1, dan 2. Dicari yang paling besarnya ya. Diperbandingkan lah. Mencari maksimum. Seperti itu. Ya, mungkin sekian ya bisa saya sampaikan di pemrograman komputer kali ini. Tetap tonton lagi ya kalau ada video dari saya. Oke, sampai jumpa lagi di pembuatan video selanjutnya. Bye bye.